Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali lagi kita bertemu dalam program Berkat Pagi. Dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan, di mana kita akan belajar untuk menghargai setiap kesempatan dan juga kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita membuka ayat Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Hosea pasalnya yang ke-11. Kitab Hosea pasal yang ke-11 ayatnya yang ketiga. Saudara akan perhatikan dalam Alkitab masing-masing, dan saya akan bacakan. Firman Tuhan mengatakan, "Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf, bahwa aku menyembuhkan mereka." Nah, pagi hari ini tema kita mengatakan kasih Tuhan kepada umatnya. Nah saudara, pagi hari ini kita dapat belajar bagaimana kasih Tuhan kepada umatnya, kepada setiap kehidupan kita. Di sini Nabi Hosea, dia menggambarkan bahwa kasih Allah itu kepada umatnya sebagaimana seorang ayah sayang kepada anaknya. Nah, Allah pernah memimpin bangsa Israel untuk keluar dan meninggalkan tanah Mesir, tanah perbudakan. Dan ketika di tengah-tengah padang belantara, Allah mengajarkan mereka untuk mereka tidak mengeluh, untuk mereka tidak bersungut-sungut. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu? Ketika mereka merasakan bahwa Allah tidak lagi bersama-sama dengan mereka, mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Mereka melakukan hal-hal yang benar-benar menyakitkan hati Allah. Mereka melakukan hal-hal yang Allah tidak ingin untuk mereka lakukan. Salah satu contohnya adalah dalam Keluaran pasal yang ke-32, di sana mengatakan bahwa mereka membuat sebuah patung emas, sebuah patung tuangan anak lembu emas. Dan patung itu mereka jadikan sebagai Allah yang akan menuntun mereka untuk mereka keluar dari tanah Mesir. Padahal kita tahu bahwa tidak ada kuasa yang dapat melepaskan kita dari segala persoalan, dari segala masalah, kecuali kuasa Tuhan. Nah, ketika mereka lelah, mereka tidak menyadari hal ini, saudara. Ketika mereka lelah, Allah dengan cepat datang untuk memberi mereka penghiburan. Ketika mereka terjatuh dan mereka sakit, Allah pun dengan cepat datang untuk mengangkat mereka dan juga menyembuhkan mereka. Tetapi mereka tetap tidak menyadari bahwa hal itu adalah pekerjaan Tuhan untuk menunjukkan bahwa Allah mengasihi kehidupan mereka. Nah saudara, Allah tidak menggunakan pemaksaan, tetapi Allah menggunakan kelembutan kemanusiaan. Untuk apa? Untuk menarik kita, untuk menarik umatnya. Dengan apa? Dengan tali kasihnya, dan juga untuk memimpin jalan umat-umatnya. Nah, kalau kita lihat dalam ayatnya yang keempat, dalam ayat yang keempat bagian yang B, di sana dikatakan, "Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan." Nah saudara, dari ayat ini dapat digambarkan bahwa kasih Allah itu seperti orang yang sedang memeluk anaknya, bahkan membungkuk untuk memberi mereka makan. Nah inilah yang Allah lakukan. Allah memeluk kehidupan mereka, kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Allah memberi mereka makan untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa Allah mengasihi mereka. Dan hal ini dilakukan agar apa? Agar bangsa Israel ini mendekat kepada Allah. Nah kasih seperti inilah yang dilakukan Allah kepada bangsanya, kepada umat-umatnya, kepada setiap kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam ayatnya yang ketiga yang sudah kita baca tadi, di sana dikatakan, "Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku." Nah inilah kasih yang Allah lakukan kepada bangsa Israel. Tetapi sangat disayangkan, kasih cinta Tuhan itu dibalas dengan perlakuan yang tidak baik. Bangsa yang sejak kecil ditebus oleh Allah, dikasihi oleh Allah, bahkan dididik oleh Allah, dengan kasih setia justru lebih memilih untuk berbakti kepada Baal. Tetapi apa yang Allah lakukan?
Allah meninggalkan mereka? Tidak. Allah tetap menyertai kehidupan mereka, kehidupan bangsa Israel. Agar apa saudara? Agar mereka menjadi suatu bangsa yang kuat. Nah saudara, selalu ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kepada umat-umatnya untuk apa? Untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Namun banyak umat-umat Tuhan saat ini, di zaman ini, yang mengabaikan kasih Tuhan, yang mengabaikan kesempatan-kesempatan itu. Dengan apa saudara? Dengan terus melakukan yang namanya dosa. Saudara tentunya pernah mendengar yang namanya Kristen KTP. Nah sebutan inilah yang sering disebutkan kepada mereka, kepada orang-orang yang mengakui dirinya, yang menyebut dirinya adalah pengikut Kristus, padahal perilaku kehidupannya tidak mencerminkan dia sebagai pengikut Kristus. Saudara, banyak orang yang telah menjadi Kristen, banyak orang yang telah mengakui dirinya sebagai pengikut Kristus, tetapi tidak mau bertobat dan tidak mengalami kelahiran baru. Maka daripada itu pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan kepada kita, untuk kita menghargai kasih setia Tuhan. Agar kita menggunakan setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Agar keselamatan yang sudah kita peroleh dari Yesus Kristus itu tidak menjadi suatu kesia-siaan bagi kita. Dan mari kita mau belajar untuk menghargai betapa besar kasih Tuhan terhadap kehidupan kita umat-umatnya. Apabila persoalan dan juga kesesakan datang menimpa kehidupan kita, bukan berarti Allah tidak mengasihi kita. Tetapi Allah mau lewat persoalan hidup itu kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin dikuatkan oleh Tuhan. Dan semakin mengenal kasih Tuhan juga kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini firman Tuhan berpesan kepada kita, pergunakan setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita dan terus ingat akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengar. Biarlah setiap firman Tuhan disampaikan kepada kita pagi hari ini dapat menjadi dasar untuk kita terus menguatkan iman dan juga kepercayaan kita kepada Allah. Inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Puji Tuhan, Allah memberkati kita. Immanuel, Allah menyertai kita.